menunjukkan teknologi baru. Teknologi baru itu ya orang waktu itu masih menganggapnya sebagai pelengkap, ya, karena bukan yang utama, bukan kebutuhan yang utama. Jadi itu tadi yang dulu itu yang paling penting ya ketika terkoneksi dengan internet, paling penting dulu itu adalah email, terus website dulu juga bertahap menjadi suatu kebutuhan. Terus munculnya teknologi sosial media sampai sekarang ini yang kita kenal. Facebook, Twitter, Telegram, terus Telegram itu termasuk, WhatsApp juga termasuk, YouTube termasuk sosial media. Nanti saya akan coba share beberapa materi ya, materi terkait dengan apa itu sosial media, dampaknya ya, dampak negatif, dampak positif, terus nanti ada tips and triknya, ya, terutama di bidang keamanan ya, security ya. Jadi kampus kita ini, TTS ini, yang teman-teman sudah tahu, itu sangat sangat concern ya, concern itu sangat menaruh perhatian sekali terhadap yang namanya security. Teman-teman tahu ya, di kampus kita ya ada Pak Ono W. Purbo. Nah, beliau ini ya salah satu, ya bisa dibilang salah satu master ya, salah satu masternya internet ya. Beliau berpengalaman ya, terutama di bidang security, di bidang keamanan data. Ya, kalau kita ngomong sosial media itu sudah banyak sekali contohnya. Contoh paling sederhana ya, saya kehilangan password Facebook, nah itu sudah berkali-kali ya. Pak, tiba-tiba nggak bisa login, gimana ya? Nah itu pertanyaan berulang-berulang itu nanti akan kita bahas ya, tips and trick tentang keamanan ya, supaya tadi sesuai judul yang sudah dibawakan oleh moderator ya, aman dan nyaman di era cyber security. Oke, saya mau share screen sebentar. Oke, pengertian sosial media atau kalau di bahasa Indonesia kan ya di media sosial ya, itu eh, laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Ini bisa teman-teman browsing di internet, hasilnya sama ya. Ini saya cuma copy paste ya, jadi bukan ilmu pengetahuan saya nyambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini kata kuncinya adalah terlibat dalam jaringan sosial ya. Terlibat itu berarti kita bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya, itu namanya terlibat. Jadi kalau misalkan nih contoh, saya mendapat berita gitu. Saya membaca berita di suatu website gitu. Beritanya mungkin tentang berita sepak bola ya. Kemenangan timnas Indonesia atas Thailand itu misalnya. Kalau saya posisinya hanya bisa membaca, saya tanpa bisa berinteraksi, terlibat dan sebagainya, itu belum bisa full dikatakan sosial media. Website tersebut berarti hanya berupa website news saja, hanya berita saja. Tapi kalau di situ kita bisa ada kolom komentar nih, ada kolom komentar, terus kita bisa login di situ, terus kita bisa memberikan komentar, wah hebat ya timnas, wah ini musuhnya yang nggak niat ini main bolanya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, ketika kita bisa memberikan komentar terlibat, nah itu bisa bisa disebut bahwa website tersebut sudah ada unsur media sosialnya. Karena di sini ada tulisan yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi. Begitu juga dengan eh,
pengertian dari Wikipedia ya. Wikipedia ini sih bisa siapa saja ya, artinya belum tentu valid juga, tapi bisa kita jadikan eh, preferensi juga. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi dan membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, di sini ada kata kunci baru. Kata kunci baru adalah platform digital. Platform digital. Jadi kalau kita ngomong sosial media itu memang sesuatu yang bentuknya digital berbasis IT. Contoh nih kalau surat, nah surat masih dalam bentuk kertas, ada kopnya itu, ada amplopnya, kita buka, saya mendapat surat dari misal dari Pak dosen, suratnya isinya saya diminta datang di hari Selasa di ruang rapat gitu misalnya. Bentuk surat semacam ini tidak termasuk contoh media sosial karena dia bentuknya bukan platform digital. Seperti itu. Beda kalau Pak dosen itu memberi saya memo yang di di handphone ya, di WhatsApp gitu ya, di WA atau di tele begitu. Nah, besok hari Selasa rapat ya di gedung satu gitu. Nah, itu satu contoh bentuk media sosial karena platformnya digital. Karena kalau suratnya kita mau membagikan foto atau videonya, membagikan foto gimana suratnya? Di dalam surat masa kita tempel foto kan enggak, atau kita sisipkan video, video kan bentuknya digital, itu tidak bisa. Ya, jadi itu pengertian dari sosial media. Oke, selanjutnya, ya ini ngomong sejarah ya. Sejarah ini kan juga bisa ambil sumbernya dari banyak di internet. Ya. Eh, di sini saya mulai mengalami di tahun 99 nih ya, di tahun 1999 blog mulai ramai dikembangkan. Ini tahun-tahun itu saya sudah mulai bikin blog. Terus relay chat yang dia bilang di tahun 90 itu saya mulai mengalami hampir sama dengan 99. Dulu namanya eh, ya IRC itu hal IRC ya, model-model seperti kita bisa ngobrol ya, chatting di situ ya, tapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Tapi waktu itu populer, blog mulai rame dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah ini fungsi atau peran media sosial. Nah, di sini eh, banyak sekali ya. Media sosial merupakan sarana yang mendukung sebuah interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Maafkan. Nah, di sini kata kuncinya adalah interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Itu kita bisa berinteraksi, mempengaruhi dan dipengaruhi, kita bisa menambah, mengurangi, mengedit, merubah dan sebagainya. Itu bentuk dari media sosial. Mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif, menghubungkan penulis dengan penggemar, terus ini contohnya penulis ya, dia jadi penyanyi dengan penggemar juga bisa, atau seorang aktor dengan penggemar juga bisa. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk mendokumentasikan kenangan, belajar, pengalaman kita, mengiklankan diri sendiri. Ya. Selfie itu salah satu bentuk mengiklankan diri sendiri. Ya. Siapa teman-teman yang suka selfie nih? Ya, nggak suka selfie itu mengiklankan diri sendiri. Kalau kita menggunakan media-media yang apa model ditulis di kertas atau di pengumuman yang masih ditulis di papan tulisnya, itu jelas bukan bukan contoh media sosial ya. Terus menjalin persahabatan sering dengan tumbuhnya ide, penciptaan blog, podcast, video yang
sering nonton podcast, ya. Di YouTube itu sering nonton podcast ya. Nah, itu salah satu bentuk fungsi atau peran media sosial ya. Jadi peran-peran di sini eh, sejauh dengan sesuai dengan apa yang kita minati. Kita minat dengan misal dengan game ya mungkin media sosial kita akan penuh dengan tentang game ya, game online apapun itu. Suka dengan eh, contohnya apa ya mendokumentasikan misal eh, liburan ya, terus apa mendokumentasikan tentang pengalaman di sekolah, di kampusnya atau di keluarga. Nah, itu eh, tergantung dari minat kita seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini media sosial di Indonesia. Ini di sini saya memberikan link. Ini coba nanti materi ini akan saya share juga. Nanti bisa dimintakan ke panitia PSU ya. Ini saya mau open link dulu nih. Media sosial di Indonesia. Ini report tahun 2023. Ini baru. Ini saya buka ini isinya apa ini? Ini isinya statistik statistik penggunaan sosial media di Indonesia pada tahun 2023. Oke, ini memang kalau dari situs-situs luar ya eh, bahasa Inggris semua, tapi tidak apa-apa. Ini coba akan saya bikin ringkas, ya mudah dipahami dan mudah dibaca. Ini penggunaan digital device and service in 2023 di tahun 2023. Oke, nah ini penetrasi ini ngomong masalah penetrasi internet dulu ya. Jadi ada sekitar million itu dalam juta berarti ada sekitar 212,9 million, hampir 213 penduduk Indonesia itu sudah eh, gampangannya terkoneksi dengan internet. Tapi terkoneksi dengan internet ini maksudnya bukan masing-masing rumah ada internetnya itu bukan, tapi mempunyai akses ke internet ya. Jadi mempunyai perangkat, device, laptop, terus handphone yang bisa terkoneksi di internet. Belum tentu mereka yang punya laptop atau punya handphone itu di rumahnya ada internet, belum tentu. Tapi artinya dia sudah memiliki perangkat ya, melekat dalam dirinya kemana-mana bawa HP, bawa laptop yang sudah terkoneksi ke internet ada sekitar 77%. Terus, nah untuk penggunaan sosial media sendiri ini mencapai 167 juta pada tahun bulan Januari 2023 ya. Ini hampir sama dengan 64% dari total populasi ya. Di atas 50% itu memang banyak sekali ya. Memang saya baca paper ya penelitian itu memang Indonesia kalau posisinya di ASEAN itu Indonesia, Singapura, Malaysia itu besar-besar kalau penggunaan sosial media. Ini ngomong di ASEAN aja, di Asia ya kita masih mungkin seperti Jepang, Korea kita masih agak kalah ya karena jumlah penduduk juga kalah. Tapi di ASEAN kita memang sosial medianya juara. Gitu. Terus total penduduk Indonesia sekarang udah banyak ya, 276 juta penduduk Indonesia. Oke, naik sekitar 1,8 dari tahun 2022. Ini ini banget. Terus ini internet tadi sudah dibahas ya di awal, 213 juta penduduk terkoneksi ke internet. Padahal penduduknya tadi adalah penduduknya 276 juta. Ini berarti yang
anak-anak SD pun sudah masuk di hitungan ini berarti. Anak SD itu sudah masuk ke hitungan mereka yang terkoneksi ke internet. SD, zaman saya belum ada SD. Oke, saya lanjutkan. Terus ini ngomong masalah kecepatan internet ya. Maaf, saya pause dulu. Oke, saya lanjutkan. Maaf agak sedikit batuk saya dari kemarin. Oke, ini ngomong masalah kecepatan internet ya. Kecepatan internet kita sekitar 17 mega untuk mobilenya. Sementara untuk jaringan fix internet, jaringan kabel, jaringan internet tetap itu sekitar 24 mega. Nah, semakin besar rata-rata kecepatan internet kita, itu penetrasi sosial medianya juga pasti akan semakin tinggi ya, karena situs-situs seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya itu akan lebih asik kita nikmati jika internet kita itu juga mendukung secara kecepatannya. Sementara ini sudah ngomong di sosial media, di statistiknya, oke. Statistiknya dia ngomong jumlah user sosial media ini dirangkai dari tidak hanya di Facebook, Instagram tidak ya, tapi seluruh media termasuk di sosial media itu 167 juta pada bulan Januari 2023. Nah, ini di breakdown lagi dari 167 di breakdown lagi Facebook user. Facebook itu hampir 120 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan Facebook. Ini tidak berarti satu orang punya satu Facebook, enggak ya, karena ya seperti kita tahu, saya yakin teman-teman di sini juga mungkin ada cadangan akun, kalau orang-orang bilang itu ya ada akun 1, akun 2 dan lain sebagainya. Ini kan satu orang bisa lebih dari satu akun. Nah, ini hanya melihat dari rekapitulasi saja dari total yang terdaftar ya, penduduk Indonesia itu pun belum tentu orang Indonesia. Ya. Sekarang contohnya begini, itu turis-turis yang ada di Bali itu mereka menggunakan internetnya, kalau dicek itu pasti dari Indonesia. Nah, terus misalkan nih mereka membuat Facebook dan sebagainya, mereka bisa saja menggunakan identitas orang Indonesia karena mungkin merasa sudah lama di Indonesia. Mungkin merasa sudah lama di Indonesia, jadinya dia merasa wah saya sebagai orang Indonesia begitu. Tapi kan secara kewarganegaraan masih belum. Dan mungkin bisa saja itu jadi satu di
sini ya, 120 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi ke Facebook, yang mempunyai Facebook. Oke. Sempat ada penurunan ya, sekitar 5,7% ya antara Oktober sampai Januari 2023. Penurunan ini apa? Nih saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau ini ngomong-ngomong dulu ya, mungkin kontennya jenuh. Kontennya jenuh itu sudah dalam titik. Jadi kalau kita bikin grafis itu kan pasti dari bawah grafiknya ke atas, ke atas, ke atas terus. Tapi ada satu titik yang dia tuh nggak bisa langsung terus ke atas terus tembus tuh nggak bisa. Ada satu titik yang dia stuck di atas. Jadi dia lama kemana kan turun, 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 turun. Pernah kan ya diajari ya di SMA SMK tuh bikin grafis gitu. Turun nanti beberapa waktu lagi ini naik. Ini hampir sama dengan seperti itu tadi. Mungkin jenuh, main Facebook jenuh, main yang lain ya. TikTok dan TikTok, terus Twitter dan lain sebagainya. Ini ada penurunan sekitar 7,2 juta. Oke, terus ngomong masalah iklan Facebook ya, iklan Facebook itu sudah mencapai 43,4%. Memang kalau saya lihat di Facebook itu sekarang iklannya juga masif, juga banyak ya, karena orang itu melihat kesuksesan orang lain itu jadi kepingin melihat, wah kayaknya jadi YouTuber itu enak ya, terus orang berlomba-lomba menjadi seorang YouTuber. Terus melihat, saya kemarin iklan di Facebook, barangnya laku. Cerita ke temennya juga pasti ingin, wah benar ya kalau iklan di Facebook itu barang cepat laku ya. Nah, itu ini contohnya, makanya dia cukup tinggi nih. Ya, 43,4%. Nah, bahkan untuk konteks yang lain, Facebook Ad, nah Facebook Ad ini sudah mencapai 56,3% ya. Iklan di Facebook itu sudah separuhnya dari pengguna internet ya di tahun 2023. Oke, terus ini sekarang kita ngomong YouTube nih, Facebook kita tinggal ya. Kita ngomong YouTube. YouTube user di Indonesia 140 juta. Ini banyak sekali ya, 40 juta. Ini juga efeknya itu tadi ya, karena terinspirasi oleh kesuksesan YouTuber yang lain ya. Bagi kalau kita lihat YouTube, saya sambil ke YouTube nih, boleh. Nah, ke YouTube. Nah, ini kebetulan saya sudah login ke email YouTube ya premium ya, premium apa ini? Salah satu coba saya pengen tahu konten kreator YouTuber yang kalian kenal siapa? Yang ini yang jadi influencer yang view-nya paling banyak coba. Nanti saya search di sini. Silakan coba ditulis di chat. Baik lokal boleh, internasional terserah, artis atau atlet atau aktor atau siapa yang kalian tahu ya.
Coba ini saya coba Frost Diamond. Frost Diamond ini apa ini Frost? Ini konten apa? Game. Konten terus ada anak kecilnya juga macam-macam di sini kontennya macam-macam. Oke. Oke, coba yang lain. Boleh YouTube saya, boleh nih. YouTube saya. Hop. Nah, ini sekaligus promosi nih. Nah, ayo boleh nih. Silakan teman-teman. Nih, promosi di sini enggak apa-apa. Wah, ini film-film kartun ya, film-film kartun, terus ada lagu juga. Lagu film kartun bagus. Apa yang lain? Mr. Beast, Turtle, David Gombal, Kisah Tanah Jawa. Wah, ini namanya seperti nama film ini Kisah Tanah Jawa. Coba Kisah Tanah Jawa. Saya tuh enggak pernah ya. Saya enggak hafal channel-channel kayak ini. Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa ini salah satu channel yang membahas mengenai kisah mistis. Wow, kisah mistis dan mitos sejarah di Pulau Jawa. Wah, ini ada nih salah satu teman kalian yang mungkin mempunyai kemampuan indera keenam atau belajar untuk Oke, nah ini salah satu contoh ya, jadi penggunaan sosial media ini YouTube. Ini ngomong, jadi tadi kalau kita lihat jumlah, oke nanti yang lain akan saya lanjutkan ya, 140 juta user di Indonesia itu terinspirasi dari channel-channel seperti ini. Buktinya kalian hafal, tahu. Subscribernya sampai 2,5. Saya nggak tahu ya kalau penghitungan nanti apa kalau teman-teman bilang itu gajian dari Facebook atau gajian dari YouTube dan gajian dari Google itu bagaimana penghitungannya. Tapi dari sini aja sudah orang tua minatnya tuh sudah tertarik. Wah, saya melihat channel atau saya melihat influencer yang lain. Tadi ada yang lain ya, tadi ada apa tadi? Pokoknya saya pernah ada sebenarnya di sini. Ya. Nah ini Mas Abdul Nur Rasid bilang Firsa Besari Pak. Apa ini game ya kalau nggak salah ya. Konten kreator ya, game ya. Nah, atau yang lain. Nah, di situ orang merasa terpanggil ya karena ya ujung-ujungnya sih ingin mendapat ketenaran itu satu. Ya mungkin di situ juga ada menganggap bahwa sosial media itu bisa dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Ada dari beberapa teman kita yang malah ada yang bilang kalau dapatnya lebih banyak, dan itu lebih dapat banyak gajinya dari YouTube daripada mungkin nyambi pekerjaan di luar. Itu ada yang seperti itu. Ya itu tidak bisa kita katakan benar atau salah, itu memang preferensi semua orang, silahkan. Tapi di sini yang akan saya tekankan adalah konteksnya, bahayanya, terus aman dan tidaknya itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui. Oke, YouTube dan lain sebagainya. Saya nggak banyak sih. Instagram 89 juta. Masih kalah ya sama Facebook, masih kalah. Instagram terus apa ini TikTok bisa mengalahkan Instagram, padahal popularitas TikTok itu dikenalnya belum lama, lebih lama Instagram daripada TikTok. Tapi tahu kan kenapa TikTok kok lebih banyak ya? Nah,
Ada yang bisa jawab kenapa kok TikTok lebih disukai daripada Instagram? Bukan disukai atau tidak disukai, tapi melihat data kenapa lebih besar? Teman-teman ada enggak? Ada yang mau coba jawab? Karena sering viral, viralnya kenapa? User friendly, oke. Karena videonya durasinya pendek-pendek. Nah, ya kurang lebih hampir sama ya. Karena viral, oke, karena viral ada benarnya. Ya. Aplikasi TikTok digunakan berbagai kalangan umum, oke ya, hampir sama ya. Facebook juga digunakan di kalangan umum, Instagram juga ya. Jika dibandingkan dengan Instagram itu, TikTok memang lebih fokus di penggunaan untuk sharing video. Ya, di sini memang benar ya, durasinya juga pendek-pendek, itu lebih interaktif ya, sebelum adanya Reels Instagram ya, teman-teman tahu ya, sebelum adanya Reels Instagram itu di TikTok sudah mereka sudah mulai mapan di situ. Dan viralnya juga didukung oleh para ini tadi, youtuber tadi. Ya, youtuber itu karena dia basicnya adalah video itu mereka lebih nyaman share di TikTok daripada di Instagram. Kalau di Instagram, IG itu kalangannya masih di situ masih banyak orang jualan, bisnis, masih banyak orang kerja dan lain sebagainya. Kalau di TikTok ada juga ya model yang konten kreator yang bisnis, terus yang menawarkan pekerjaannya, tapi basicnya masih sedikit karena mereka itu sebetulnya adalah, kalau saya boleh bilang, pelarian dari YouTube ya. Konten kreator yang di YouTube untuk melebarkan sayapnya masuknya ke TikTok. Itulah kenapa YouTube-nya tetap banyak, TikTok-nya juga tetap banyak. Seperti itu. Ya, karena menyediakan template video background yang mudah digunakan. Ya, itu benar, salah satunya seperti itu. Oke, sebentar saya share lagi. Selain video yang joget-joget ya, TikTok memang user friendly ya. Dia tampilannya baik di handphone, baik dengan iOS maupun Android, lebih di beberapa orang memang lebih mudah daripada dengan Instagram. Facebook Messenger ini mungkin yang paling sedikit ya. Facebook Messenger jarang sih orang pakai Messenger di Facebook ini, cuma sekitar 27 juta. Terus Snapchat juga sedikit ya. Snapchat itu teman-teman programmer teman-teman saya ada yang pakai Snapchat sedikit, banyak. Twitter, nah ini Twitter juga popularitasnya Twitter ini aneh, popularitasnya sedikit, hanya 24 juta di dalam data ini, tetapi berita-berita dari Twitter itu sering viral. Coba kalian cek, teman-teman kalian, pasti sedikit yang punya Twitter, tapi sekalinya ada berita itu kebanyakan yang viral-viral juga dari Twitter, karena isinya Twitter ini ya dia tweet, ya, ngomong, cicat, ngobrol dan lain sebagainya. Tidak perlu tampilan yang aneh-aneh, wah, tidak perlu video dengan background dan lain sebagainya, nggak perlu, hanya perlu ngomong semudah kalau kita ngomong seperti ini, hanya perlu hanya perlu ngomong itu doang ya. Makanya komunitasnya sedikit karena mungkin bagi sosial media ini yang mereka anggapkan yang
yang yang tampilannya intuitif, terus backgroundnya menarik, terus yang anak-anak kecil itu yang bisa bikin tertarik lah. Kalau Twitter kan tampilannya emang sederhana sekali karena basicnya dia hanya untuk chat saja, ya, hanya untuk chat, hanya untuk ngobrol. Makanya untuk populasinya cuma sekitar 24 juta. Tapi berita-beritanya banyak yang viral di Twitter. Lumayan ada penambahan sekitar 5,6 juta, 30% ya dari 2022 ke 2023. Dan ini sudah di kita sudah jadi semacam pola ya. Ingat tahun depan 2024 ya, mungkin teman-teman saya nggak tahu nih apakah sudah punya hak pilih atau belum ya. Jadi yang masih berumur 17, 18, 19 itu sudah punya hak pilih apa belum? 2024 itu tahunnya politik ya. Itu teman nanti ya. Berita-berita Twitter akan santer sekali ya, akan banyak sekali viral bandingkan dengan mereka yang bermain TikTok atau Instagram, mungkin sedikit yang akan terseret berita-berita viral tentang politik di 2024. Pasti kebanyakan nanti dari Facebook atau dari Twitter. Yang bersama seperti di tahun kemarin ya, di kemarin di 2019. Mau pakai itu speaker. Dengerin bagus ini. Oke, nah ini semuanya juga didukung oleh penetrasi mobile connection ya. Nih, bayangkan nih, 354, hampir 354 juta koneksi mobile di ya ini ngomong GSM dan non GSM yang pokoknya yang menggunakan perangkat seperti ini ya, mobile. Jumlahnya itu lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia. Jadi wajar kalau orang ke sekolah bawa 2 handphone itu ya wajar jumlahnya. Penduduk kita cuma 278, ini 354. Satu orang itu bisa lebih dari 2 perangkat. Oke, ini baru ngomong statistik ya, ngomong statistik. Nah, kenapa kalau ini saya sampaikan ini penting ya, karena memang kita harus sadar ya bahwa dari statistik ini kita bisa melihat ya mana sih yang sosial media apa yang sering dipakai, terus juga kenapa sih kok banyak dipakainya itu kenapa? Nah, boomingnya itu ada apa? Nah, jadi beberapa sudah saya sampaikan, teman-teman juga sudah sampaikan tadi memberikan dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bermedia sosial. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, apa yang boleh? Nah, yang boleh ya, sharing sebelum sharing ini mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui juga ya, sudah banyak iklannya ya. Waktu iklan ini nanti akan semakin masif lagi diputar oleh pemerintah, Kominfo khususnya di tahun 2024. Jadi saya info mungkin sekarang juga kalian sudah sering lihat iklan seperti ini ya, sebarkan konten positif, hargai perbedaan, cyberbullying, potensi bisnis, itu hal-hal masih ada tambahan yang lain, mungkin teman-teman tahu, silakan bisa ditambahkan. Itu hal-hal yang perlu dilakukan ya, agar bisa lebih mengembangkan perilaku bijak dan bertanggung jawab. Bijak dan bertanggung jawab. Sharing sebelum sharing itu jelas ya. Dulu sempat ada istilah stop di saya. Mungkin tagarnya masih ada. Tagar tahu ya, tagar mungkin ini. Nah, masih ada nih beritanya di Google.
tagar stop di saya. Nah, tagar stop di saya ini apa sih? Maksudnya ya tagar stop di saya ini bagian dari sharing sebelum sharing tadi. Jadi ketika kita menerima, contoh paling gambar adalah menerima berita di WA atau di tele yang forward, ya, di forward oleh orang lain, apa berita kecelakaan oke lah, atau bencana alam terjadi, bencana alam menimbulkan 15 orang dan sebagainya gitu. Kita harus menyaring informasi itu, apalagi itu ada gambar-gambar mungkin orang jatuh atau orang tertimpa pohon dan sebagainya. Kita harus menyaring sebelum sharing. Makanya tagar stop di saya itu waktu itu dikampanyekan, didengungkan, kalau ketemu berita yang tidak jelas asal usulnya, satu, tidak jelas kebenarannya, dua, yang ketiga, tidak jelas siapa pengirimnya. Oh ini saya hanya dapat dari teman saya, ini saya dapat dari WA grup, dari grup alumni yang saya nggak pernah join dan sebagainya, itu stop di saya, stop di kalian ya. Kalian kalau dapat info itu mending stop saja, pastikan kebenarannya, kalau itu memang benar, oke, boleh diteruskan. Jika mungkin itu beritanya benar, tapi itu tidak bukan minat kalian gitu. Bukan minat kalian atau kalian tidak ingin berusaha lebih jauh, menurut saya tidak perlu disebarkan juga, walaupun berita itu benar. Contoh nih, saya sering dapat berita-berita kebetulan kan join juga di beberapa grup gitu ya, milis gitu ya. Nah, di situ ada teman yang sharing masalah otomotif. Sementara saya tuh lebih suka minatnya di IT. Sharing masalah otomotif, bengkel mobil dan sebagainya gitu. Itu bagus. Informasinya benar. Tapi karena itu bukan minat saya tidak akan ngomong ke teman saya yang lain, caranya benerin mobil yang benar itu begini loh. Nah kalau misalkan saya ditanya, berarti kamu bisa benerin mobil? Saya akan jawab apa? Ya nggak bisa kan, saya bukan di bengkel. Kalau saya bilang bisa, nah saya yang tidak bisa tetapi saya memberikan apa yang benar, itu lambat laun akan menimbulkan misinformasi. Kalau misalkan suatu berita itu sesuai dengan minat kalian, ya oke lah, kalian bisa sebarkan. Karena suatu saat kalian pasti akan ditanya, oh kamu menyebarkan misal kamu menyebarkan cara memasak kue, berarti kamu pintar masak ya, mbok coba dong, besok saya diajari masak. Oh iya saya pintar masak, oke besok saya ajari masak. Nah itu omongannya jadi satu, enak ya, nyambung ya. Kamu nggak bisa masak, kamu nyebarin konten masak. Nanti ditanya beneran, disuruh ngajari, nggak bisa, bingung. Nah itu kan akan jadi problem ke depannya seperti itu. Sebarkan konten positif, ini jelas, hargai perbedaan, cyberbullying, manfaatkan potensi bisnis. Ini nomor 5 tadi sudah kita bahas ya. Jadi contohnya di YouTuber tadi ya, itu salah satu bisnis. Jadi kenapa orang kok suka main sosial media ya, karena memang di situ ada cara untuk menambah penghasilan kita, potensi bisnis. Ini yang boleh dilakukan, wajib dilakukan malah. Ini yang tidak boleh ya, yang tidak boleh 3 saja, tapi sebenarnya ada banyak sekali ya. Menggunakan konten sara, mengumbar privasi, terpancing emosi, ini jelas. Terpancing emosi, walaupun emosinya online, tetapi orang zaman sekarang online itu sudah ada undang-undangnya ya, ada UU ITE. Misal cuma online nih, saya samakan, saya di ini, teman-teman ini ada partisipannya ada 30 orang, saya nggak tahu nih, mungkin
teman-teman ada di Tangerang, di Jakarta, atau di Jawa Tengah, atau di luar Jawa nih. Tapi saya terpancing emosi nih, saya tantang kalian ya, ayo kita berkelahi. Nah, ini sudah bagian dari mengancam, terpancing emosi itu ada mekanisme tertentu yang mungkin menimbulkan perasaan tidak enak untuk yang lain, sudah bisa itu masuk tahap pelaporan dan sebagainya. Apalagi sampai menggunakan konten syarat, privasinya, dan sebagainya. Oke, terus ngomong manfaat media sosial untuk berinteraksi, memperluas lingkaran pertemanan, penunjang bisnis, sarana dokumentasi, media penghibur. Oke. Bahayanya, nah ini penting, bahayanya media sosial. Kehilangan kendali diri, nah tadi yang sudah saya praktekkan ya, saya tantang kalian, ayo kita duel gimana? Itu emosi ya, terus kehilangan jati diri, terjangkit penyakit mental, percaya informasi palsu, hoax, pornografi. Ini poin nomor 4 nih, percaya informasi palsu. Ini bahaya sekali ya, bahaya media sosial ini sudah banyak sekali contohnya ya, penyebabnya sudah banyak, yang masuk penjara sudah banyak, anak kecil, cowok, cewek, anak muda, orang tua, yang berpendidikan, yang masih SMP, yang sudah tua, itu semuanya ini percaya informasi palsu, hoax ini sangat-sangat berbahaya ya. Yang poin-poin yang lain juga penting ya, juga meresahkan ya. Pornografi jelas ya. Terjangkit penyakit mental. Contoh terjangkit penyakit mental itu mungkin masih ada contohnya. Kalau nggak salah di Semarang waktu itu. Gara-garanya bermain game, anak kecil. Coba saya lihat. Kalau nggak salah di Semarang itu. Ya, benar. Nah, jadi gangguan jiwa akibat kecanduan game. Apakah game termasuk media sosial? Ya, karena tadi di awal sudah kita bahas ya, ada interaksi di situ, ada interaksi, terus ada juga mempengaruhi dan dipengaruhi. Ini contohnya nih sudah banyak nih ya, gangguan ini salah satu bentuk penyakit mental ya, kecanduan game, masih anak-anak itu, masih anak-anak. Walaupun beritanya sudah lama, tapi ini perlu kita cermati juga. Oke, terus nah bahaya media sosial ini perlu saya contohkan untuk ujaran kebencian atau hate speech. Ini masuk di poin ini belum saya bikin ya, tapi ini contoh lama sih ini, tapi relevan ya. Ujaran kebencian disebarkan ini salah satu nama ya. Nah, bisa kalian lihat di tahun depan ya. Februari 2024 itu kita pemilu ya, 2024 itu hal-hal seperti ini pasti akan muncul lagi. Mulai dari menjelekkan atau mengunggah foto palsu, terus memberikan membuat status ya kata-kata kotor yang memfitnah di situ. Nah, ini hal-hal seperti itu pasti akan ada lagi. Nah, itu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi. Nah, jangan sampai kita masuk ya, kita Indonesia negara hukum ya, semuanya ada aturannya, ada undang-undangnya, UU ITE. UU ITE itu salah satunya ditujukan ya bukan untuk menyenangkan salah satu pihak, itu bukan ya, tapi untuk mengatur ya, boleh silakan berpendapat ya, sebebas-bebasnya berpendapat, kita ini kebebasannya tetap harus ada aturannya, karena kita juga bukan orang liar
orang liar, orang buta, yang hidup di hutan yang nggak ada pemerintah, atau orang primitif, atau bahasa kasar mungkin kita tidak seperti hewan yang diatur saja nggak bisa. Boleh kita menyuarakan pendapat. Saya tidak terlalu suka nih dengan ini, contoh saja ya, misal di 2024 itu ada 3 calon presiden, misal ya. Saya nggak akan menyebut 3 calon presiden. Saya tidak suka dengan si A nih, karena mungkin si A belum berpengalaman. Itu boleh, ngomong itu boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak bolehnya itu kalau ditambah-tambahi dengan berita palsu, hoax, foto palsu, video palsu, itu yang nggak boleh. Dan misalkan lebih bagus lagi kalau nggak suka, tunjukkan bukti. Ya, jadi hanya dia itu jelek kok, buktinya apa ya? Ya nggak tahu, ya, pokoknya jelek-jelek aja, itu kurang pas juga. Nah, jadi menurut saya silakan berpendapat menggunakan media sosial, itu silakan, itu salah satu kebebasan yang dilindungi oleh negara ya. Yang tidak boleh tetap jangan dilakukan. Ini contoh hate speech, ada lagi nah ini hampir sama ya, ujaran kebencian. Ini menggunakan hashtag seperti ini, polisi desa itu bahasa. Soalnya ada teman-teman sini yang bahasa apa dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, polisi desa, ini polisi apa maksudnya? Bukan polisi desa, tapi mungkin yang polisi yang tidak berkompeten. Nah, hindari menggunakan hashtag seperti ini ya. Ini satu hashtag yang sebetulnya juga merugikan kita sendiri ya, seperti ngomong kasar dalam istilah-istilah, kalau orang Jawa bilang tuh misuh ya, dalam istilah kasarnya orang Jakarta, kasar orang Bandung itu kan berbeda ya. Ini juga sudah banyak contohnya, ini hal seperti ini. Jika ada yang tidak suka itu nanti bisa dilaporkan. Ini tambahan saja sih. Jadi sosial media selain digunakan untuk kalangan orang biasa seperti kita ya. Kita seorang pelajar, terus pendidik dan sebagainya, itu juga digunakan oleh para aktivis ya. Aktivis ini ya mungkin mereka yang berseberangan dengan pemerintah atau jurnalis juga bisa. Nah, itu ada beberapa tips di situ ya. Ini memang dalam sangat banyak contoh dalam bahasa Inggris, nanti bisa teman-teman pelajari, bisa kalian terjemahkan ya. Intinya sih kalau untuk aktivis bagaimana bersosial media yang aman, terus nyaman, selain itu juga sembunyi. Nah, di sini makanya bilang, coba kalau kalian lihat poin nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 8 sampai 11. Cover your IP address. Use a safe browser, use secure DNS, use temporary email. Ini bertujuan untuk apa? Untuk menyembunyikan jati dirinya. Cover IP address itu sama seperti menggunakan VPN. Ini teman-teman sudah diajari apa belum nih teknologi VPN, secure DNS. Nah, silakan bergabung dengan dosen-dosen di ITTS ya. Nanti minta tolong langsung ke Pak Ono untuk mengajari VPN, apa itu VPN, DNS, terus penggunaan browser Tor itu apa. Intinya adalah untuk menyembunyikan jejak, covering a track, yang menyembunyikan jejak ya. Apakah itu boleh? Itu boleh, hal itu boleh. Kalau kalian ragu bersosial media, kalian nggak ingin diketahui siapa sih sebenarnya kalian, itu kalian boleh kok menggunakan VPN, menggunakan browser Tor dan sebagainya boleh. Nomor sebenarnya juga penting, use temporary email to register on social media. Siapa yang sosial medianya masih menggunakan email dari Gmail,
masih banyak itu. Nggak ingin diketahui nih, saya pengennya pakai email kantor, boleh silakan. Atau saya inginnya nggak ingin pakai email kantor, nggak ingin pakai email kampus, biar orang tuh nggak tahu siapa saya, itu boleh pakai email template. Tapi tidak boleh kalau itu digunakan untuk yang merugikan, ya, untuk kejahatan. Mereka ini para aktivis bersembunyi itu tujuannya supaya bisa menyuarakan perlawanan tapi dalam hal yang positif, itu boleh. Apa saja yang termasuk dalam data privasi. Data privasi data ini salah satu data private kita yang perlu kita rahasiakan ketika kita menggunakan sosial media. Contohnya seperti password jelas, ya, password ini privasi kita. Ini harus kita jaga keamanannya. Real, full atau family name, nama lengkap kita, terus nama keluarga kita. Nah, ini mungkin akan bertolak belakang dengan mereka yang menggunakan sosial media untuk kebutuhan bisnis. Kalau untuk kebutuhan bisnis, ya harus nama lengkap, harus alamat lengkap. Tapi itu perlu kita jaga juga, walaupun itu digunakan untuk bisnis, tidak serta-merta kita sebar nama kita, alamat kita, itu tidak langsung. Kalau alasannya hanya untuk iklan, ya supaya laris, supaya laku, ya beriklanlah di tempat-tempat yang itu memang ditujukan untuk iklan. Tidak sembarangan kita saya punya jualan A gitu, saya mau beriklan di sini, ya itu tempatnya kita lihat dulu, tempat itu cocok untuk beriklan apa tidak. Masa ya kita beriklan, misal tadi saya katakan bengkel, ya saya punya bengkel mobil kendaraan gitu, saya beriklannya di situs makanan, itu kan juga nggak nyambung. Atau mungkin situs-situs yang sekarang banyak ya, situs nakal, itu situs judi, ya, slot. Teman-teman jangan sampailah main ke itu, ya, slot gacor dan sebagainya, itu kan sering ada iklan ya. Yang iklan di sana itu ya iklan-iklan yang berhubungan dengan mereka aja. Kalau punya usaha bengkel mobil, iklan di sana ya itu nggak cepat. Address of your home, ya itu perlu kita sembunyikan, boleh. Social security number, mungkin kalau di kita NIK, ya. Kalau SSN di luar negeri, government ID, driver license, nomor SIM, SIM C, SIM A, ini ada juga, dan sebagainya. Bank account number, ini penting, ya, kita sembunyikan. Ini sedikit ya, sudah selesai untuk presentasinya, PowerPoint-nya. Ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti setelahnya akan ada sedikit beberapa materi lagi, ya, mungkin akan ada demo dan sebagainya. Sebelumnya silakan kalau ada yang ditanyakan. Luar biasa sekali untuk materi hari ini, ya. Teman-teman jika ada yang mau bertanya silahkan on mic atau di kolom komentar juga boleh. Oke, jika belum ada, saya lanjutkan ya, terkait dengan sesuai dengan judul, ya. Nah, aman dan nyaman itu sebetulnya pemerintah kita via BSSN, ya,
bekerja sama dengan Kominfo dan instansi terkait itu sudah membuat batasan-batasan, yang sudah membuat langkah-langkah bersosial media dengan aman dan nyaman seperti itu. Ini saya share juga di sini. Ini panduan keamanan IDCRT. Terus ini panduan keamanan YouTube. Ada juga ini panduan keamanan Facebook. Artinya sudah disediakan ya, kita tinggal mempelajari saja. Bisa kita cek and recheck, kita cross check. Jadi materi ini akan saya share juga ke kalian. Pengguna Facebook, kontrol akses, ciri akun Facebook yang telah diretas, dan pemulihan akun dan sebagainya. Bisa kalian pelajari di dokumen-dokumen ini. Itu juga untuk yang Twitter contohnya. Ini awal-awal cuma statistik aja ya, jenis serangan akun pada Twitter, ciri akun yang disalahgunakan, pemulihan jika diretas, tips aman menjaga akun, dan sebagainya. Dan di YouTube memperbaiki akun YouTube yang diretas ini juga banyak, ya sudah banyak serangan terkait di situ, terus verifikasi identitas dan sebagainya. Bisa kalian baca, bisa kalian pelajari satu persatu. Ya. Sambil saya buka di sini. Oke, ini boleh tanya terkait keamanan data? Ya, boleh, silakan. Ini dari Mas Hafiz, Teknik Informatika. Oh, ada pertanyaan. Oke, Mas Hafiz, silakan tulis dulu pertanyaannya. Ini saya sambil menjawab pertanyaan dari teman yang lain, ya, Mas Indra Gunawan. Oke, pertanyaan adalah bagaimana peraturan tentang tanggung jawab tim manajemen APPS dalam melindungi keamanan data usernya. Oke, saya jawab dulu. Dalam membuat suatu aplikasi, ya APPS ya, manajemen APPS itu ada yang namanya SDLC. SDLC itu Secure Development Life Cycle. Ya. Sambil saya browsing di sini. Secure SDLC, oke, kelihatan ya di sini. Secure SDLC, integrasi security ke dalam proses SDLC. Kita harus tahu dulu SDLC itu apa. Secure Development Life Cycle. Nah, Software Development Life Cycle. Ini langkah-langkah total itu ada yang bilang 5 atau 6. Kalau gambarnya seperti ini, nah, kelihatan ya. Jadi langkah pertama itu ini saya ambil contoh gambar yang pertama nih, planning dulu. Planning, analisis, desain, implementasi, testing dan integrasi. Yang nomor 6 maintenance. Tadi ngomongnya cycle berarti berputar lagi. Setelah di-maintain ada produk baru, planning lagi. Analisis lagi, desain lagi, implementasi, testing lagi. Nah, ini pertanyaannya berarti bagaimana peraturan tentang tanggung jawab tim manajemen dalam melindungi keamanan data usernya harus diterapkan di SDLC ini. Si manajemen harus mengawasi semuanya. Ketika masih proses planning diawasi, analisa diawasi, desain diawasi. Harus ikut dalam pengawasan di sini, di SDLC-nya. Kalau sudah, nanti kan akan ketahuan. Misal nih, dalam melindungi keamanan data usernya. Di sini izin Pak, maksudnya jika data kita bocor gitu Pak, itu kan seperti perusahaan Apple gitu kan, ada vonis gitu di kita, apakah ada vonis dari pemerintah untuk owner atau manajemen sebuah aplikasi atau ketika data kita itu bocor gitu Pak, apa
Seperti Ya, apa ya. peraturan dari pemerintah gitu? Oke. Ini akan saya sambung dari situ dulu ya. Oke. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, di sini si manajemen security ketika dia sudah bertanggung jawab di SDLC di sini itu secara tidak langsung harusnya sudah mempunyai peraturan hukum dalam rules ya, karena supaya tidak lepas tangan tadi saya paham maksudnya ya. Jadi misalnya nih, apakah ada hukuman dari pemerintah untuk owner APPS itu kan seolah-olah misal saya mempunyai aplikasi Gojek begitu. Orang-orang pada mendaftar aplikasi ke saya, terus datanya bocor. Nah, terus saya cuma ya itu salahmu sendiri, sebetulnya lemah sih. Itu seolah saya lepas jawab. Nah, padahal tidak. Harusnya kalau saya sudah menerapkan secure SDLC, saya kan akan bertanggung jawab penuh di sini. Berarti harusnya si owner APP-nya itu dia tetap bertanggung jawab, itu satu. Yang kedua, kalau dari pemerintah wajib ya, apalagi itu adalah aplikasi yang didaftarkan dan digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia, itu wajib. Tetap harus ada hukuman. Kalau menurut saya jawaban pertanyaan ini, apakah ada hukuman dari pemerintah untuk PS? Ada data yang bocor. Terus pertanyaan sebelumnya hampir sama ini ternyata. Punya Mas Hafiz sama Mas Indra hampir sama. Apakah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjamin tidak bocornya lagi data pribadi? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, karena itu tadi kompleksitas security itu sangatlah banyak ya, banyak, dan zaman sekarang itu sudah ada yang besok nanti kalian akan belajar nih di TTS yang namanya pentest ya. Blue team, red team itu kan akan belajar di situ. Nah, setiap blue team dan red team ini akan saling berlomba-lomba. Kalau yang blue team itu mengamankan aplikasi, yang red team itu yang menyerang aplikasi, itu akan semakin berlomba-lomba. Jadi undang-undang tidak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin sebenarnya adalah kita sendiri. Bahkan kita sendiri pun bisa lepas. Jadi memang walaupun sudah dibuat undang-undang ini sama sih, dibuat undang-undang terus dibuat peraturan atau mungkin dibuat sistem yang sudah kompleks, full firewall dan lain sebagainya, apakah menjamin tidak bocornya? Tidak menjamin. Tapi paling tidak minimal ketika ada undang-undang itu ya orang bisa hampir sama nih pertanyaan dengan Mas Indra, bisa menuntut kasusnya yang kemarin ransomware, mungkin teman-teman tahu ya, yang bank syariah BSI itu sudah ada kok, sudah ada yang menuntut itu via ada yang lewat Kemenkeu itu ada emailnya, terus ada lewat perlindungan data konsumen PDP. Oke, ada pertanyaan yang lain. Jika ada kebocoran data secara masif yang akan bertanggung jawab siapa Pak? Apakah datanya tetap akan tersebar? Maksudnya dibiarkan tersebar saja. Oke, data BSI, data bank syariah. Coba saya ini saya juga heran ini. Pertanyaannya sudah pertanyaan sudah masif. Ini calon-calon mahasiswa TTS tiba-tiba ada hukuman terus jenisnya begitu. Nah, oke, ini saya langsung coba saya mau share screen sesuatu. Silakan kalau ada pertanyaan lain disampaikan. Ada pertanyaan itu Pak di kolom komentar. Oke, baik. Pertanyaannya ini apakah ada
LBH atau komunitas people power yang tersedia untuk membantu, karena kita pasti melawan raksasa. Ini kekuasaan versus kebenaran, Pak. Ya, oke. Oh. Kalau yang secara resmi itu di perlindungan data konsumen itu ada namanya di kita lembaga ombudsman. Lembaga ombudsman. Oh, ini saya belum share screen ya. Oke, ini saya searching dulu. Nah, lembaga ombudsman itu adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Ya, silakan saja untuk berkirim email ke sana, menulis surat, terus sampaikan keluhannya itu. Ada sebentar. Oke, ini nah ini ya lembaga ombudsman namanya. Ya, lembaga ombudsman kalau kebetulan di kota saya ini ada ya, di kota-kota besar pasti ada yang misal saya nggak tahu domisili kalian banyak di mana. Coba di Tangerang Selatan ada enggak? Harusnya ada. Ombudsman Banten ada harusnya. Silakan saja berkirim surat ke situ ya. Kasusnya apa, bocornya apa, itu mungkin akan diarahkan dulu untuk membuat laporan kepolisian itu mungkin itu ada. Kita ikuti saja untuk yuk bangun komunitas demo virtual. Nah, ini mungkin beberapa ya komunitas demo virtual itu secara nggak langsung ya grup WA kalian itu sudah komunitas demo virtual. Nanti dari situ atau mungkin kalian pernah dengar istilah petisi online. Nah, itu juga masuk itu ya. Yang zaman sekarang kasus viral baru diproses setelah lama laporan. Ya, itu memang kelemahannya di kita. Itu kita untuk membenahi semuanya butuh waktu dan kita harus perlahan. Ya. Ketika kita melihat untuk memperbaiki ke sana itu sudah saya acungi jempol itu bagus, niatan yang bagus. Nah tinggal niat saja kan kurang ya. Kita harus proof, kita harus membuktikan di situ ya. Misalkan ada kasus ya, nggak perlu viral ya, kita siapkan seluruh buktinya. Terus mungkin kita perlu laporan kepolisian, terus kita perlu lapor ke ombudsman seperti ini. Yang jelas jalannya, medianya itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Pertanyaan lain, terkadang kurir online kan pekerja serabutan, ada yang iseng, ngirim virus. Oke. Nah, yang diincar adalah ibu atau mungkin orang yang tidak mengetahui teknologi secara nah itu menjadi tugas kita. Ya. Kita masih muda-muda nih teman-teman, saya lihat sudah lumayan ini IT-nya. Nah itu memberi ilmu pengetahuan dasar lah tentang IT. Bu,
Jangan asal klik link ya Bu. Nah, ini itu bisa ditahu. Apakah negara memfasilitasi penggantian identitas total? Nah, kalau di film ada, kalau di film bisa seperti itu. Tapi sayangnya di kita hal-hal seperti ini masih ya kita mungkin harapannya sampai ke sana, tapi itu suatu hal yang mungkin tidak dalam waktu dekat ini ya. Memfasilitasi penggantian identitas total. Nah, identitas total itu di kita semuanya sudah satu atap. Makanya kalau teman-teman adanya pelayanan satu atap itu ini salah satunya. Data kita tuh sudah terintegrasi kemana-mana. Sudah ke nomor NIK, di situ ada BPJS juga ada. Zamannya COVID kemarin sampai ke sertifikasi COVID. Nah, itu kalau misalkan diganti, itu kan akan berpengaruh ke semuanya. Mungkin untuk saat dalam waktu dekat, saya nggak yakin itu akan bisa. Identitas total diganti enggak. Oke, silakan ingin berdiskusi di sini silakan. Waktu kita ini mohon maaf moderator, waktu kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 11.30 Bapak. 11.30. Oke, baik, sebentar lagi. Sebentar, saya sedikit share sedikit. Oke, ini share saya yang terakhir nih. Identity recovery. Nah, saya mau menjawab tadi ada pertanyaan yang menarik, contohnya bocoran data secara masif yang tanggung jawab siapa? Apakah data yang tetap akan tersebar? Ya, data tetap akan tersebar. Di digital ya, di ngomong-ngomong di internet itu semuanya tetap akan tersebar. Tidak ada yang bisa menjamin. Contohnya, kalian pasti mungkin pernah ada yang tahu ya situs ini ya. Yang kemarin ransomware yang digunakan untuk menyerang BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Coba di sini kita lihat, BSI masih ada enggak? bankbsi.co.id masih ada. Data-datanya juga masih ada, kalian masih bisa mencari. Terus di situ sudah disebar oleh attacker. Ya. Di kita, di komunitas kita, di Indonesia sendiri sudah banyak yang pegang datanya. Nah, tadi pertanyaannya apakah itu akan hilang? Nggak bisa hilang, itu satu, karena kita juga sudah memegang. Yang nomor dua,
apakah itu data akan penggantian identitas? Ya susah. Nah, penggantian identitas sudah banyak sekali itu yang disebar. Ini saya demo bukan berarti untuk mengajari, tidak ya, tapi ini salah satu contoh bukti dari keamanan data. Tidak mungkin akan sedikit berbeda dengan materi yang tadi media sosial, tapi ujung-ujungnya memang ngomongnya keamanan data ya, karena dari media sosial tadi, misal kalian main di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, itu ada user yang salah klik link atau mengirimkan email palsu atau halaman phishing dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya adalah keamanan data kalian yang bisa diambil oleh Oke, datanya ada di sini semua. Bisa ini basic dari URL-nya, mungkin kalian bisa ya silakan dicari di internet. Mungkin itu untuk materi yang lain ya, untuk materi lain. Nanti kita belajar bersama lah di TTS. Oke, begitu. Ini saya cukupkan ya. Saya cukupkan, ini sudah jam 11.30. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan teman-teman, terima kasih sekali perhatiannya. Terima kasih juga untuk moderator sudah memandu acara ini. Terima kasih. Materi saya cukupkan. Ini saya sendiri saya tutup dulu ya. Jadi silakan untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya materi hari ini. Terima kasih ilmunya yang sudah dibagikan ke kita rekan-rekan ITTS. Seperti yang diinformasikan di awal ya rekan-rekan, di sesi sebelumnya itu, di sesi pembukaan tadi, dimohon kepada rekan-rekan untuk dapat mengisi link absensi. Di link absensi tersebut nanti ada kolom jawaban yang pertanyaannya akan diberikan oleh Pak Pras. Ya Pak Pras ya. Pak Pras boleh memberikan pertanyaannya Pak? Ya oke. Satu saja pertanyaan ini, silakan dicatat satu saja pertanyaannya. Jadi sebutkan 5 ya, sedikit. Sebutkan 5 contoh data privasi yang harus kita jaga kerahasiaannya di media sosial. Sebutkan contoh 5 data privasi yang harus kita jaga kerahasiaannya di media sosial. Tadi sudah kita bahas. Cukup. Teman-teman jawabnya di dalam itu ya, link absensi. Di sana disediakan kolom untuk menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Pras untuk sesi PSU kali hari ini. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.33, akhirnya yang berarti kita sudah berada di akhir pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktu dan kehadirannya, dan juga keaktifannya yang sudah aktif ya selama dari awal hingga akhir. Saya tutup kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.